Halo semuanya, baru-baru ini saya menonton sesi live stream yang sangat menarik dari sebuah kanal bernama Predictive History. Kanal ini diasuh oleh seorang akademisi yang biasa dipanggil Profesor Jiang. Nah, di video kali ini saya ingin membedah dan menceritakan ulang kepada kalian cara unik Profesor Jiang dalam membaca arah gerak dunia. Hal pertama yang bikin saya salut, Profesor Jiang ini langsung bikin disclaimer jujur di awal videonya. Dia bilang, saya bukan agen rahasia CIA, bukan mata-mata Mossad, dan nggak punya tim riset raksasa. Saya cuma satu orang yang duduk di kamar, mantau Twitter, YouTube, dan Google. Tapi kenapa prediksinya sering tepat? Rahasianya ada pada satu alat analisis, yaitu game teori atau teori permainan. Profesor Jiang mengajarkan kita untuk tidak melihat berita dari apa yang tertulis saja. Kita harus mencari disonansi, yaitu hal-hal aneh yang nggak selaras sama logika umum. Ketika ada berita aneh, pertanyaan kita harus selalu sama. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang mendanai? Mari kita bedah 4 analisis gila dari Profesor Jiang minggu ini. Analisis pertama, Profesor Jiang membahas soal protes besar-besaran di Albania. Warga lokal di sana demo menolak pembangunan resort mewah di sebuah pulau wisata. Nah, proyek resort ini dimiliki oleh Jared Kushner dan Ivanka Trump, menantu dan anak dari Donald Trump. Kalau kita cuma baca berita arus utama, kita bakal mikir, wah bagus ya, warga Albania peduli lingkungan. Tapi bagi Profesor Jiang, ini aneh. Di mata dia, Albania itu sistemnya cukup korup dan tidak masuk akal kalau rakyat tiba-tiba bisa kompak bikin demo serapi itu. Jadi, dia langsung riset. Siapa di balik demo ini? Ternyata demo ini digerakkan oleh jaringan LSM, NGEO, lingkungan lokal. Begitu dicek pendanaannya, jejaknya mengarah ke Yayasan Open Society milik miliarder George Soros. Nah, dari kacamata game teori, Profesor Jiang menjelaskan bahwa demo ini sebenarnya tidak organik. Ini adalah agenda elit global yang memanfaatkan anak-anak muda lokal berpendidikan barat sebagai pion. Tujuannya untuk menjatuhkan reputasi dan memblokir pengaruh faksi politik Trump di Eropa Timur. Lingkungan cuman jadi tamengnya. Masuk ke analisis kedua yang nggak kalah panas. Hubungan Amerika Serikat dan Israel. Profesor Jiang menyoroti berita eksklusif dari NBC News yang membocorkan kalau pejabat internal Pentagon, Kementerian Pertahanan AS, lagi ketakutan setengah mati karena aksi mata-mata Israel ke militer Amerika. Loh, bukannya mereka sekutu dekat? Disinilah letak disonansinya. Di saat Pentagon lagi curiga, Kongres Amerika justru lagi sibuk mau mengesahkan aturan baru bernama Section 224 dalam anggaran militer mereka. Aturan ini intinya bakal meleburkan kerja sama teknologi militer AS dan Israel secara permanen. Profesor Jiang membongkar kebohongan organisasi lobi seperti AIPAC yang bilang aturan ini aman. Berdasarkan analisis game teorinya, aturan Section 224 ini sengaja dirancang oleh elit politik untuk mengunci militer Amerika Serikat agar terjebak selamanya di Timur Tengah. Kalau di masa depan Israel memulai perang, Amerika secara hukum wajib langsung membantu tanpa perlu persetujuan Kongres lagi. Jadi kebocoran berita dari Pentagon tadi sebenarnya adalah tanda kalau internal militer Amerika lagi berontak karena nggak mau dijadikan babu perang faksi lain.
Selanjutnya, Profesor Jiang membahas berita tentang pertemuan antara politisi sosialis kawakan Bernie Sanders dengan bos OpenAI, Sam Altman. Dua orang yang ideologinya bertolak belakang ini tiba-tiba duduk bareng membahas regulasi dan dampak buruk AI bagi lingkungan serta lapangan kerja. Aneh, kan? Mengapa bos teknologi malah senang didekati politisi yang mau meregulasi bisnisnya? Profesor Jiang menjelaskan realitas yang jarang disadari orang. Perusahaan AI saat ini sebenarnya tidak untung. Biaya sewa dan listrik untuk data center, pusat data. Mereka itu luar biasa boros. Mereka lagi boncos besar. Strategi teori permainan yang mereka mainkan di sini adalah mempersiapkan skema public bailout atau dana talangan dari pemerintah, mirip krisis ekonomi 2008. Polanya gini, Bernie Sanders bikin narasi kalau AI itu berbahaya dan mengancam hajat hidup orang banyak, jadi pemerintah harus turun tangan mengontrol pusat data tersebut. Nah, Sam Altman sangat diuntungkan kalau pemerintah ikut mendanai infrastruktur, mereka pakai uang pajak rakyat. Istilahnya, kerugiannya ditanggung publik, tapi kalau ada keuntungan tetap masuk ke kantong pribadi investor Silicon Valley. Licik banget kan? Terakhir, Profesor Jiang mengulas perjalanan Candace Owens, salah satu figur media paling vokal di Amerika, yang baru-baru ini pergi ke Rusia. Banyak pengamat politik dangkal langsung menuduh Candace sebagai antek Rusia. Tapi analisis Profesor Jiang jauh lebih dalam dari itu. Candace Owens belum lama ini pindah keyakinan menjadi Katolik tradisional. Sementara Rusia adalah basis Kristen Ortodoks Timur. Di media sosialnya, Candace belak-belakan bilang ingin jadi jembatan pengingat bagi umat Kristen Barat dan Timur. Profesor Jiang menganalisis kalau gerakan Candace ini didorong oleh faksi keagamaan tradisionalis yang kuat di Vatikan dan Rusia. Faksi ini melihat musuh nyata dunia saat ini bukanlah negara lain, melainkan paham materialisme, sekularisme ekstrem, dan budaya liberal barat yang merusak moral anak muda. Candace Owens diadopsi sebagai figur sempurna, seorang ibu muda kulit hitam yang karismatik, untuk memicu gerakan kebangkitan spiritual melawan arus modernisasi barat tersebut. Dari seluruh penjelasan Profesor Jiang di video live streamnya, satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Dunia geopolitik itu adalah papan catur raksasa. Jangan pernah menelan mentah-mentah apa yang tertulis di berita, karena di balik setiap peristiwa selalu ada faksi elit yang sedang memikirkan strategi untuk mengamankan kekuasaan mereka. Bagaimana menurut kalian tentang analisis dari Profesor Jiang ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membedah konspirasi dunia dengan logika yang tajam. Sampai jumpa di video berikutnya.